ke game yang kedua, Drafty Face. Ini dia. Dua raksasa kembali akan baku hantam. Dua raksasa akan bergelut untuk memperebutkan hero mereka. Oke. Let's go. Hilda sudah terdengar di sana. Sepertinya sudah di-ban begitu saja oleh Rora dan sekarang TLID. Mereka ada di second pick. Kembali harus mengulang dan menunggu pick dari Aurora. Sementara ya di Yves, Repovius juga Hilda yang dibawakan juga tadi sempat dibuang sama Rora. Sementara untuk sekarang, Coach Saint Lucas akan berfokus dengan Zushin dan juga Fanny yang tentunya sangat-sangat mematikan sekali. Semenjak kita tahu sendiri bahwa Demon Kite memiliki 100% win rate dan Fanny akan merusak keseimbangan bagi para gold laner, mid laner ketika dia sedang sendirian. Dan last ban untuk TLID apakah menuju ke arah dari Luoyi agar nantinya menutup pergerakan dari Yue agar tidak bisa melakukan gerakan-gerakan beresiko. Tapi Matilda masih ternyata yang dibuang oleh teman-teman dari tim Liquid ID. Ban yang sama untuk TLID. Sementara untuk sekarang, Chow-nya akan diambil oleh Rene J. Sebuah pencurian dengan tujuan agar tidak memberikan Widdy hero Chow-nya. Alpha apakah akan dibawakan atau Savior nanti di last pick dengan Purify yang akan dibawakan kembali oleh teman-teman dari Aurora. Karena semenjak TLID berada di second pick, mereka lebih punya banyak kemungkinan untuk ngerespon dengan hero-hero sustainability. Jangan lupakan Hylos juga. Hero kuda dengan logo yang sesuai dengan karakter permainan dari TLID. Permainan menabrak, permainan dengan lini depan. Dan itu dia Bruno Hylos. Draft yang sangat solid ditunjukkan oleh TLID. Draft yang sangat-sangat kuat sekali untuk bisa memenangkan match up di dua lini EXP dan juga gold lane-nya. Chow yang kali ini harus terpaksa melakukan kick ke arah depan. Akan ditutup dengan kehadiran dari Bruno Purify harusnya. Aku merasa kalau Brunonya Purify, Brunonya akan aman. Tidak akan terganggu juga. Dan ini akan menjadi sebuah keuntungan kalau misalkan emang di sini Iron Shiki bisa mendapatkan Bruno yang tentunya bisa mengungguli juga bagaimana landing phase dari early tempo. Dan memang secara di atas meja, Bruno memang memiliki win rate yang sangat-sangat manis sekali sampai hari ini. Memang banyak kemenangan dari Bruno. Ya. Tapi kali ini Brunonya harus menghadapi Joy, Profesor KB. Oke, Joy yang kemungkinan besar akan ada di area dari jungle. Karena seperti kita tahu, Demon Kite juga bermain dengan assassin. Tapi, apakah Tigreal akan langsung diamankan? Karena semenjak adanya Vexana, dan Tigreal menurutku adalah jawaban yang sangat-sangat tepat untuk merespon bagaimana Joy, tapi ternyata tidak. Yeskiel, atau lebih tepatnya Favian, akan bawakan Suyo. Lagi dan bakal lagi. swap kok sama Favian. Karena gini, ini lagi dan lagi kenapa dia harus mengamankan terlebih dahulu dari segi farmingannya. Ya. Gimana caranya juga dia harus menghadapi sedikit kegilaan dari Joy. Wah. Karena Joy sakit banget. Sakit banget sekarang emang ya, electrifying beats-nya dan seperti kita tahu dia anti efek slow. Jadi tentunya efek slow apapun akan langsung di-deny. Sehingga tentunya keuntungan tersebut bakal dimanfaatkan oleh Joy yang bisa berlari dengan movement speed yang sangat-sangat tinggi sekali. Suyo dan diamankan, Edith di ban. Kayaknya bakal ke hero-heronya Edward sih. Atau mungkin melakukan ban terhadap hero-hero yang memiliki sustainability. Aku merasa ya Ranger Mas, Rora malah membutuhkan sekali hero-hero lini depan yang kuat loh. Iya, karena kalau misalnya Chow sekalipun ini, kita anggap kan mungkin Edward akan kita turunkan tidak pakai Chow ya. Iya. Ya, ini Ya juga. buat Rene J deh anggap. Iya, ini kita anggap akan Rene J gitu loh kemungkinan akan menggunakan Chow. Dan tambah lagi kalau ngomongin karena Edward dia butuh damage dealer juga nih Profesor. Karena kondisi saat ini mereka akan cukup mengandalkan marksman, satu marksman single marksman aja kalau misalnya masih menggunakan dari frontliner. Domeng sih untuk hero-hero yang tentunya bakal menuju ke late game masih ada Moskov sebenarnya. Tapi kalau hero early game nih yang ditakutkan Harit. Namun kalau Harit menurutku kayak 3 magic nggak bijak banget untuk Rora. Sekalipun mereka mau bawa Nathan, ya takutnya mereka juga kayak tetap bakal kurang dari physical damage. Jadi aku masih merasa Rora tetap membutuhkan hero-hero physical damage dealer dibandingkan dengan hero-hero yang tentunya akan berkutat kepada magic power. Oke. Mungkin kayak Granger atau Moskov masih memungkinkan sih. Dan tambah lagi kali ini kita melihat juga tim Liquid tinggal melakukan satu pick terakhir. Tapi dengan keuntungan second pick masih di tangan dari tim Liquid, dia masih harusnya agak lebih tenang sih, Bro. Harusnya ya. Dan kali ini dengan adanya Vexana yang diamankan, Glue ditutup
Karena memang Glue akan merepotkan bagi teman-teman tim Liquid ID. Apalagi untuk Aran ketika menggunakan Hylos. Seperti kita tahu, lini depan tentunya akan menjadi salah satu alasan kenapa artinya pergerakan dari Glue ini akan sangat lebih fleksibel. Apalagi untuk Hylos yang dimana efek stunnya hanya akan ada di Law and Order. Jadinya akan makin lebih mudah untuk bermain dengan slam-slam dan mengumpulkan stack agar nantinya dia bisa langsung memberikan grab-grab. Alright. Ditambah lagi kalau ngomongin ke arah dari tim Rora, mereka melakukan satu salah ban aja yang tidak targeting kehadap dua hero yang belum digunakan. Dan Arlot, jadi mereka menutup supaya WD tidak menggunakan High Loss dan Aran tidak menggunakan Arlot. Ya, Arlot. Karena Arlot dan Xavier itu kan akan menjadi combo yang mematikan kan. Betul. Tapi kalau emang masih mau Xavier ya, Joy-nya ini udah ngejawab sebenarnya Ranger Mas. Jadi menurutku dibandingkan dengan Xavier, kayaknya Louis lebih oke sih di... Louis lebih oke. Tapi satu hal yang mereka harus... Louis Brave Smite gitu. Tapi kita lihat di sini Prof, Joy sama Chow-nya ini loh yang berbahaya. Iya, emang. Saya mendapat satu DM dari Panglima RRQ King. Wih, apa tuh? Maul. Semangat Liquid, let's go Indonesia. Wah, Maul. Oh, Maul ini berarti lebih ke yang ini ya, Panglima lapangannya. Lapangannya. Maul dari RRQ Kingdom. Thank you Maul. Support terhadap tim Liquid, support terhadap The Cavalries untuk mendukung tim Liquid di M Series. Terima kasih banyak Maul. Terima kasih banyak Maul dan itu dia Luoi yang baru saja kita perbincangkan Ranger Mas. Yes. Sesuai dengan apa yang sempat kita perbincangkan juga dan high loss-nya dibikin flex. High loss-nya dibikin nantinya untuk Joy-nya sedikit lebih pusing karena Tigreal juga masih open sebenarnya. Ya, Tigreal masih open dan Tigreal itu sangat enak untuk bisa melakukan cover terhadap para pasukan dari tim Rora ketika mereka mau melakukan dive-in seperti Joy, targeting atau misalnya flicker dari Chow. Itu bisa langsung implosion tuh. Joy-nya bisa langsung terkunci dan Terisla plus Beatrix. Oke, mereka bermain dengan jarak, mereka bermain dengan area of evac. Itulah alasan kenapa saya bilang Chow-nya itu pasti akan ada di arah Rom. Kenapa? Edward ini selama saya ngeliat dia pakai hero badan agak kurang maksimal. Maksudnya hero badan yang cuma nggak bisa ngedeal damage. Iya. Harus ada pertukaran ya. Tapi Ranger Mas inget nggak waktu kita terakhir kali nge-cashin MPL Philippines season 13? Yes. Edward menggunakan hero ini. Iya. Dan itu adalah momen di mana Edward kerap kali penalty zone-nya nggak ada yang kena targetnya. Yes, benar sekali. Nah ini dia nih. Dan di momen penentuan juga Terisla-nya muncul kembali. Jangan sampai kena sih kalau kali ini. Iya, kalau ini aku nggak tahu kenapa ya. Jangan sampai kena ya. Berharap kayak yang kejadian MPL Philippines season 13 waktu Edward saat itu menggunakan Terisla. Iya, udah cukup sampai situ Udah aja. cukup sampai situ aja. Nanti kalau mau kena lagi nanti next season. Nanti iya masih ada kok, aman aja. Dan Beleric. Wow. For Aran? Enggak, kayaknya apakah buat Aran atau Widi? For Aran. Widi. There you go. Yang sempat waktu itu kita perbincangkan Ranger Mas. Iya. Di babak playoff. Kangkung pohon, apapun itu sebutannya. Beleric akan muncul teman-teman untuk kali ini. Dan dengan Nature Strike-nya dia akan mendapatkan heal up berkali-kali. Setiap pasif yang muncul akan mempermudah basic attack dari pasifnya Beleric untuk bisa memberikan damage balasan. Dan apakah Joy kali ini akan mendapatkan hari yang sama ketika Favian berhadapan dengan Beleric dari tim Spirit? Alright, mari kita menyaksikan. Mapukah raksasa dari Filipina bangkit dari keterpurukan mereka atau tim Liquid? Raksasa dari Indonesia memulangkan tim Filipina. Let's go to the lane of dawn. Let's go into the land of dawn. 3 hero yang akan dive in ke dalam posisi dari tim Liquid. Ada Joy, Terisla, dan juga Chow. Semuanya akan terjawab dengan Wrath of Direct yang dimiliki oleh sosok Beleric. Oke. Dan dia juga bawa Revitalize, tentunya akan membuat sustainability-nya akan bertambah 2 kali lipat. Sehingga Widi akan menjadi sosok frontline yang sangat-sangat kuat di depan sana. Oke, 2 frontliner, 2 badan yang sudah memastikan YSKL tidak bisa ditembus. Jangan sampai mereka berhasil menembus YSKL adalah satu-satunya penghenti pergerakan. Dan lihat, Rene J berbeda dengan sebelumnya. Ini dia, membuat para pasukan dari tim Liquid mereka dengan sinergi kangkung. Nah ini dia, sinergi. Mau dibilang kangkung, mau dibilang pohon. Beleric tetaplah hero yang sangat kokoh di depan. Beleric Benar-benar bisa menutup semua hero-hero, terutama yang bisa dive in, yang bisa langsung menusuk ke belakang dan ini bisa mengcover Iron Shiki di waktu yang bersamaan. Oke, ditambah lagi Iron Shiki juga menggunakan satu Purify, jadi memang mereka membutuhkan
frontlaner dan mungkin Oh. kita lihat di sini. Di-freeze. Frontlanernya kuat loh dan di freeze. Karena Ya. Karena tidak ada informasi ke arah bottom lane, Oke. jadi para pasukan dari tim Liquid mereka mau tidak mau harus merespon hal tersebut. Agak sedikit miss sepertinya, tapi masih tetap kok nggak seimbang ya untuk wave mininya. Tapi seenggaknya dibantu sama Favian juga untuk kali ini, agar tetap bisa melakukan clear cepat sehingga Iron Chiki tidak benar-benar di-freeze 100% oleh Domeng. Ini dia, pohon terkokoh. Mampukah dia mempertahankan Liquid ID? Tapi lihat para pasukan dari tim Aurora, kali ini mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Dan Yue, ini Yue hitungannya jago positioningnya bagus banget, lihat. Dia jaga posisinya bagus banget, tapi kali ini berbeda. Aran sudah berada di level 4. Belum ada The Way of Dragon karena Rene Jaya berada di level 3 dan Cloud Path yang mencoba untuk melakukan cutting damage. Di depan sana, langsung ada satu retribution takeover. Membuat para pasukan dari tim Liquid mereka kehilangan banyak momentum. Sehingga Demon Knight pun tumbang. Pertukaran yang cukup adil setidaknya. Oke, ada jungler yang ditumbangkan dan kali ini pertukarannya dengan 2 member dari tim Liquid ID. Widi yang berada di level yang ketiga. Sementara ternyata memang bukan mereka kalah kuantitas, tapi mereka memang kalah dari segi kualitas juga, Ranger Mas. Widi belum punya ultimate-nya. Rod of Dart tidak bisa digunakan. Sementara Yeskiel baru mendapatkan satu diversion ketika tadi team fight baru selesai. Ya, takeover terhadap satu turtle ini memang cukup mengerikan. Kenapa? Karena di kondisi objektif ini yang sangat pentingnya itu Favian. Dan Favian dalam kondisi dia punya soul server tadi sebenarnya. Soul Saver Retribution ya. Iya. Tapi ya dalam keadaan seperti ini emang masih belum bisa dimaksimalkan. Jadi mungkin riset terlebih dahulu sama seperti game yang sebelumnya. Dimana Turtle lagi-lagi menjadi tempat yang sangat nyaman bagi Rora. Tapi Flicker, Flicker yang sudah diinformasikan oleh para pasukan dari tim Liquid. Kalau nanti menit 5 baru ada Flicker yang dimiliki dari sosok seorang Yue. Oh, Hunter Strike. Favian memilih item damage terlebih dahulu dibandingkan dengan War Axe. Dan sekarang Domeng mencoba untuk mengambil satu buah Gold Crab Scavenger. Dan dengan berhasil. menggunakan satu banner trash dan berhasil sepertinya. Dan berhasil. Setupnya Aran. Aran. Ini kita lihat di sini Aran juga tidak boleh terlalu banyak membuka source skill, ini berbahaya banget. Tapi informasi yang didapatkan adalah kalau para pasukan dari tim Liquid ID mereka mencoba untuk melakukan sedikit rotasi ke arah top lane dan Demon Cut di sana mau tidak mau harus menggunakan satu retribution. Oke, satu retribution yang digunakan akan men-trigger alarm. Apakah nanti di turtle yang selanjutnya akan langsung coba udah diamankan oleh Favian. Dan kali ini Sungai yang sudah mulai memanggil arah objektif. Arusnya akan bergerak ke bagian bottom lane. Tinggal bagaimana apakah Iron Chiki akan join the team fight. Karena Domeng juga sudah memiliki Blade of Despair. Oh, sakit sekali ini nampaknya. Tapi para pasukan dari tim Liquid, mereka coba untuk menempel ke arah Renajai. Ini dia kesempatan Renajai untuk bisa menempel agak cukup sulit. Lihat tahunnya membuat Way of Dragon menuju ke arah yang salah. Tapi berhasil mendapatkan Turtle mempertahankan para pasukan dari tim Liquid dari kekalahan tim fight walaupun 405. Tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama. Mereka akhirnya harus mundur. Dan para pasukan dari tim Liquid ID, mereka kehilangan 3 pemain ditukar dengan 1 Turtle, is not worth it. Iya. Ini trade-nya tidak menguntungkan bagi teman-teman dari tim Liquid. Dan mereka kali ini harus melakukan defense terlebih dahulu. Mau langsung didobrak bahkan dengan Wesker. Domeng. Waduh. Kali ini bermain dengan sangat-sangat objektif. Dan mereka ingin memaksakan mendapatkan satu pundi-pundi gold platingan. Tapi masih berada dalam keadaan 3/4. Dan di bagian area jungle juga Favian harus kehilangan satu purple buff-nya sehingga membuat kerugian makin berlipat ganda. Oke, mereka belum bisa melakukan poking terhadap seorang Renajai yang terlalu offside dari tadi. Itu nggak masalah. Tapi para pasukan dari tim Aurora, mereka mulai cukup tahu gimana cara mulai menghadapi para pasukan dari tim Liquid dengan Widi yang ada di frontliner. Widinya di all in. Ketika Widinya di all in dan Widi juga nggak bisa terlalu banyak tumbang. Dua Eldragon dikeluarkan juga seorang Widi. Coba untuk bertahan tapi masih bisa diselamatkan tanpa damage maksimal dari seorang Demon Knight. Ini dia nggak bakal tumbang juga, Profesor. Ya, Demon Knight memang sangat sulit sekali untuk bisa ditumbangkan karena timing yang dia mainkan ini dari tadi ya. Dia benar-benar datang terakhir. Yeskiel mencoba untuk memotong potensi adanya clear di bagian top lane. Barter yang Barter cukup sama dia, adil sebenarnya. Trade yang cukup adil karena bottom lane-nya juga sudah dihancurkan oleh Domeng. Tapi kali ini Renajai udah mulai terdeteksi. Ada di bagian area river bawah, sungai yang sesaat lagi akan ada arusnya, akan ada gerakan ke bagian atas, ke bagian top lane untuk bisa mendapatkan turtle atau perebutan objektif selanjutnya. Oke, tapi kalau misal kita menyaksikan para pasukan dari tim Liquid kali ini, mereka benar-benar harus menjaga pergerakan dari Edward sih. Dari tadi Edwardnya benar-benar on point banget loh. Edwardnya ngantiin semua pergerakan dari tim Liquid. Backline-nya, ketika semua fokus ke arah Widi,
Backline-nya ditutup sama Edward dan Edward nggak tumbang sama sekali dari tadi. Tapi flicker mendekat seorang Doming. Wave Dragon belum dikeluarkan. Mencoba Way of Dragon yang tidak bisa berhasil. Dan 2 flicker yang menyelamatkan 2 pasukan Aurora. Wow, ini adalah kesempatan untuk tim Liquid sih harusnya. Render Rapati dari Doming terlalu sakit bersama dengan penalti. Sudah dapat sana berhasil menemukan seorang Winnie. Tapi Demon Knight melakukan zoning out. Mencari di mana Fabian berada. Sedangkan Aaron nggak bisa memberikan apapun di depan sana. Hanya badan saja. Membuat para pasukan dari tim Liquid. Mereka benar-benar diusir mundur dari turtle-nya. Berbeda dengan adanya Xavier yang bisa melakukan spamming. Untuk dari sosok Yeskiel dengan Lui, dia harus close combat. Wow, ini adalah zoning out yang begitu mengancam dari Aurora. Karena tadi Rite of Darknya udah dikeluarkan sama Widhi, jadi tentunya ini membuat Aurora makin lebih berani untuk melakukan dive in. Langsung ada penalty zone, langsung ada flicker juga yang digunakan sehingga invade mungkin akan ada juga nih di bagian area purple buff. Tapi ada satu diversion yang ingin digunakan, apakah akan ada flank yang terjadi? Oke, ada flank yang terjadi. Tiba-tiba ternyata di depan sana ada Sandwich Gaming. Berhasil mencegar seorang Doming. Hilang begitu saja, berhasil melakukan backline Insurance. Para pasukan dari tim Liquid ini mereka menghentikan pergerakan dari seorang Doming dan juga Demon Knight. Masih coba untuk kabur ke arah belakang. Damage dari Edward terlalu sakit. Tapi nampaknya Yeskiel. Dilihat dualism yang membuat Yeskiel terlalu kuat di depan sana. Dan one last hit terhadap Renegade gagal didapatkan. Oke, pertukarannya cukup menguntungkan bagi tim Liquid. 1 tukar 2, dan ini dia timing yang memang tidak bisa diulang kembali walaupun harus melepaskan purple buff. Tapi seenggaknya Fabian pun nggak tumbang, hanya mengorbankan Widhi dan mendapatkan shutdown dari Doming. Doming akhirnya berhenti pergerakannya dan Profesor decision making call siapapun yang tadi melakukan callnya. Genius banget. 1 jenius, 2 berani. Itu dia. Resiko dalam keadaan 2000 gold lebih loh kalahnya. Yes. Dan sekarang mencoba untuk membalikan keadaan, mencoba untuk mengimbangi bagaimana momentum yang bisa diciptakan oleh tim Liquid ID. Apakah mereka mampu untuk memulai perlahan-lahan memberikan pupuk terhadap apa yang coba untuk mereka ambil sekarang dengan 2100 gold difference. Ya mungkin sekarang dari Renegade masih berani. Berani untuk maju ke depan. Berani untuk coba untuk memberikan pressure. Karena pokingan damage terhadap seorang Renegade terhadap dari RNC itu belum terlalu sakit. Belum. Melihat dari tim Aurora, mereka malah sebaliknya. Mereka berani banget untuk RNC. Pertama nggak ada skill escape. Kedua, kita lihat di sini. Pasukan dari tim Liquid mereka berani surprise! Happy Birthday dan berhasil di cancel oleh seorang Edward. Pasukan dari tim Liquid ID mundur ke belakang. Dan Yue akhirnya tumbang menjadi 1. Komando membuat para pasukan dari tim Liquid untuk mundur ke belakang. Dia bisa terlalu besar. Tapi untungnya Aaron Shiki kali ini akan terkena duel Dragon kah? Di-cancel oleh Yeskiel. Di-cancel. Again Yeskiel save today untuk sosok dari Aaron Shiki. Menghentikan momentum dari Aurora. Dan bahkan memenangkan kuantitas dari jumlahnya, tapi The Way of Dragon. Oke, Fabian dan Ren rapatinya miss. Doming hampir saja mendapatkan 1 poin kill atas seorang Fabian, tapi nampaknya 1 Ren rapati miss ditambah 1 flicker dan The Way of Dragon. Wah, sniper gue tuh, tapi barusan momentum dipatahkan kembali Aurora. Merugi kali ini dengan flicker dan ada 1 Ren rapat yang digunakan. Lord masih terbuka, apakah tarik ulur akan coba untuk diciptakan. Dan tim Liquid ID dengan kali ini Widhi yang memprioritaskan first itemnya menuju ke toilet armor. Sudah siap untuk menahan semua damage dari Aurora. Semesta menyelamatkan sosok dari Fabian di depan sana. Wow. Yang harusnya sudah tumbang Profesor KB. Kali ini Lordnya coba untuk ditarik ulur tapi teamfight. Oh, teamfight di depan sana. Berhasil mendapatkan Rider Chai. Teamfight mencegar satu Hammer Kite. Damage-nya terlalu besar. Berhasil menumbangkan seorang arah. Tapi pertukaran tidak adil dan one last man standing. Doming yang tersisa. Mau dicari. Price mau dicari di manakah Doming berada. Tapi ternyata mereka gagal. Karena rotasi yang terjadi bukan ke arah bottom lane. Doming menuju ke arah top lane. Let's go Liquid dengan Lord yang kali ini akan di tangan mereka. 2 turtle berbanding dengan 1 Wind of Nature. Sekarang memang ada di tangan dari Doming. Tapi apakah itu cukup? Ketika nanti dia akan tertarik dengan duality effect dari Yeskiel. Dan pertukarannya sangat-sangat menguntungkan bagi tim Liquid ID. Trade objektif yang sangat-sangat membuat mereka bisa mengejar 3000 gold dengan comeback yang begitu cepat Ranger Emas. Bahkan sekarang lihat Iron Shiki, dia siap dengan Rose Gold Repair. Dia respect dengan damage dari Demon Kite. Karena memang Demon Kite sudah memiliki Holy Crystal. Oke, lihat duality-nya. Edward menjadi target utama. Memaksa Edward untuk bisa mengeluarkan. Tapi lihat Ranger J, Purify Gaming. Berhasil menghentikan dari sosok Ranger J. Ke depan sana. Untungnya kali ini tidak terkena oleh seorang Fabian. Kalau itu terkena karena seorang Fabian, kasusnya berbeda. Kasusnya akan berbeda. Tapi satu hal yang harus kita catat juga Profesor. Ini Purify perbandingan dengan The Way of Dragon waktunya jauh.
plus 1 flickernya Rena J udah standby. Oke, tapi untuk sekarang Demon Kite mencoba untuk melakukan sebuah cut di area bottom lane. Dia ingin berusaha untuk menghentikan 3-lane push dari tim Liquid ID. Tapi timingnya tetap akan coba udah didapatkan di bagian mid lane. Athena Shield juga sudah berada di tangan dari Widhi. Dia akan menahan Electrifying Beats dengan kekuatan dari The Lyric. Dan kali ini tim Liquid ID untung sekitar 600 gold. Demon Kite bermain dari samping. Mereka bermain dengan tempo flanking. Mereka ingin menghentikan dari belakang sepertinya. Tapi ingat, Widhi akan bermain cover. Iya. Karena itu Wajib. tujuan dari pick Belericnya. Ya wajib, kalau nggak dia bermain cover YSKL dari tadi udah mungkin jadi tumbang yang kelima kalinya. Bukan assist 5 kali, tapi bisa tumbang Bisa 5 kali. tumbang untuk kelima kalinya. Bukan assist lagi, benar banget. Tapi untuk sekarang, kali ini pergerakan dari Aurora sudah mulai terbatas. Sudah mulai diintimidasi oleh tim Liquid ID. Satu rumput yang terbuka dan salah rumput pun bisa menciptakan momentum balik bagi teman-teman dari Aurora. Ya, Dan sekarang YSKL sudah memiliki Genius One. wow, mereka lihat. Mereka menunggu Iron Siki memiliki Purify terlebih dahulu Itu dia. sampai dia punya Purify. Dan ternyata Iron Siki pindah ke arah yang berbeda. Demon Kite. Tapi Demon Kite di utama. Dan Glorious Pathway telah terbuka. Untung aja nggak ada Glorious Pathway. Tadi kayak ada Glorious Pathway. Ada. Hah? Tapi itu masih... Tidak digunakan kayaknya. Emang cuma gertakan aja. Law and Order itu, Pak. Law and Order dan juga adanya Ring of Punishment. Sedikit aja, hanya untuk mengganggu bagaimana pergerakan dari Demon Kite. Oke. Pergerakan dari Demon Kite ini nggak boleh sembarangan dan lihat pergerakannya dia terbatas sekali. Di Favian Winter. Dia terbatas dan bahkan membuat para pasukan dari tim Liquid yang punya keuntungan kembali karena sudah ada Purify-nya. Ya. Untuk sekarang, seenggaknya The Way of Dragon yang dimainkan oleh Rene J tidak akan online. Dan Lord akan ada di bagian top lane kali ini. Oke. Aurora mencoba untuk mengambil kesempatan start Lordnya. Tapi ingat, mereka membawakan Assassin dan itu dia. Diversion, ketahuan ada Edward di sana. Oh, langsung cancel karena kalau Edward yang dapat udah kelar Profesor. Sudah ada penalty zone pasti yang akan dilontarkan begitu saja. 1 tukar 4 gak worth it. Gak worth it banget. Dan kali ini, Way of Dragon. Dragon. Dragon berikan seorang Fabia, Winter Clash. Banget. Sam dan tidak bakal lihat di sana mereka mencoba untuk memulihkan kembali kanan dari sosok damage yang diberikan Rene jika sama cover. Hilang 1 point kill dan Retribution-nya diapakan oleh Demon Kite gak masalah. Mereka coba bertukar seperti sebelumnya. Mereka tidak akan lepaskan di mana Demon Kite. Tapi kejedot. Nggak ada yang lihat, nggak masalah Profesor. Gak masalah karena memang pertukarannya adalah 2 untuk nothing. Tim Liquid akan mencoba untuk mendapatkan lagi base turret mereka. Sebelum nantinya Lord dari Aurora akan muncul dan coba untuk di-clear dengan cepatnya. Kali ini, Divine Beats. Oke, langsung dengan adanya Aran 1 point kill kembali didapatkan. Mereka harus menukar belakang damage dari seorang Beatrix harus mereka pikirkan. Dan para pasukan dari tim Liquid ID tidak boleh ada yang sembarangan maju ke depan. Harus jaga positioning, sedikit demi sedikit mereka harus clear. Dan mereka harus langsung retreat ke arah top lane. Ya, ada diversion juga kan yang harus bisa digunakan oleh YSKL. Lord akan langsung digunakan, harus di-clear sekarang juga. And bye-bye. Bye-bye. See you next fight. Oke, see you next fight. Karena rotasi yang terjadi di arah mid dan di arah top lane, ini Demon Kite pengen banget untuk dapetin semua jungle dan juga Demon Kite sedikit demi sedikit ngegrogotin apa yang dimiliki para pasukan dari tim Liquid. Tempo menurun karena memang adanya Aran yang tumbang, tapi kali ini Vision coba untuk diambil alih kembali oleh Aurora. Mereka Masih ada mencoba untuk memainkan satu wave minion lagi. Runner Apathy digunakan dan Rene J yang masih belum ada flicker harus lebih berhati-hati juga karena kalau dia salah dive in, wah itu akan menjadi keuntungan untuk tim Liquid ID. Apalagi Purify ada. Kali Purify ini ada. Aran bebas untuk bisa memberikan deal damage dan sekarang nggak ada yang bisa nahan poking damage dari tim Liquid. Wah itu Karena dia. udah mulai mau skip menit ke-15. Udah masuk menit 15, udah ada Genius One juga dari Haskill. Dan tentunya ini bisa menjadi momentum ketika tim Liquid ID ternyata berhasil untuk memainkan diversion dari Luoyi-nya. Oke, di sana ada Rene Jai yang membuka vision, mau tidak mau semua jungle dibuka. Kenapa? Supaya tidak ada lagi gertakan-gertakan seperti tadi dari YSKL. Ya, dan mereka ingin berusaha untuk memenangkan laning jauhnya dulu nih. Ya, tapi Tim Liquid. Tapi Iron Siki sih benar-benar memberikan deal damage dengan maksimal, membuat para pasukan dari tim Liquid kali ini punya daya power yang tidak bisa ditahan oleh Aurora. Ini lebih ke Iron Redemption. Iron Redemption. 505 soalnya, dia belum tersentuh sama sekali. Dia tidak bisa ditumbangkan, ada Rose Gold Meteor juga yang akan membuat Iron Siki makin survive di lini belakang. Dan memang tadi pergerakan Winter Crown dari Favian itu juga dikarenakan cancel dari Rene J-nya. Dan itu adalah keputusan yang tepat.
Karena memang permainan mereka akan tertuju kepada front to back. Wind of Nature juga ada di tangan dari Iron Chiki. Sehingga damage deal yang diberikan dari Domeng, entah itu dengan menggunakan Bennett atau Nibiru, semuanya akan di-deny. Untung saja base turret dari para pasukan tim Rora di arah top lane ini tidak pecah ya. Karena kalau misalnya top turretnya pecah dan ini tidak di-clear stacking seperti ini, ini akan membantu para pasukan dari tim Liquid untuk nge-distract mereka di Lord loh. Ya, langsung dimainkan ya. Langsung mainin pasti di arah Lord. Lord Wave-nya. Dan itu sangat merugikan sekali untuk tim Rora harusnya. Wait, Domeng. Dia bermain dengan 3 item lifesteal. Ada Wind of Nature, Demon Hunter Sword, dan juga Husk Cloud. Dia nggak mau kalah pukul Profesor. Ya, dia mau baku hantam. Dia mau baku hantam. Dia nggak mau kalau misalnya nanti tahunnya dari Widi ini yang akan merusak dia. Tapi kita lihat, di sini ada informasi terhadap Favian yang sudah melakukan sedikit distraction di arah Lord. Ini dari awal yang harusnya distract-nya di arah top lane, mereka jadi di-distract-nya di arah Lord ya. Ya. Mereka mencoba untuk mancing kemana Demon Kite akan berlabuh. Dan Demon Kite sudah mulai muncul. Poke damage akan diberikan secara perlahan. Lordnya coba udah ditarik ulur. Castiel harus jaga positioning. Kalau tidak ini berbahaya juga. Dimana para pasukan dari tim Liquid, mereka mencoba untuk bertahan di depan sana. Reset Lordnya Profesor KB, tapi damage duality masih membuat para pasukan dari tim Rora. Mereka standby. Lord terreset, tapi tidak ada yang tahu di mana Renejay berada. Mau di kick? Oke, mau dari arah belakang. Lihat! Berhasil menangkap Yue. Dan spray down tembakan peringatan Retribution from Favian. Berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim Liquid. Walaupun mereka harus kehilangan sosok Favian dan juga Winnie. Lihat, Domain di sini langsung hilang. Bisa Wind of Nature. Berhasil dengan ditambah dan satu bayi mortality tidak akan bisa terlalu lama. Dan mereka kehilangan Domain. Shutdown with Lord. Dan tersisa Renegade dan juga Demon Kite. 2-2. Oke, 2v2 situation. Apakah tim Liquid akan berhasil untuk menyelesaikan game ini Demon Kite? Apakah dia mampu untuk menyelesaikan Lordnya juga? Oke, tapi nampaknya di sana Renejay terkena stuck dengan Bruno terlalu sakit. Wild Dragon-nya langsung dikeluarkan. Satu damage terlalu sakit, gak bisa menahan. Renejay hilang begitu saja. Demon Kite hilang dan wipe out. Liquid berhasil memulangkan raksasa Filipina. This is Indonesia. Let's go Liquid! Setelah RRQ berada di knockout stage, tim Liquid membukakan harapan dengan podium 2-2 memulangkan Aurora. Dan sekali lagi, this is Brawl Server. Yes, lihat. Tim yang diagung-agungkan. Tim yang menjadi sebuah nama mengerikan di M6 ternyata harus pulang kali ini. Dipulangkan oleh Liquid. Wow. This is Brawl Server, Bapak Ibu semuanya. Let's go Liquid berkumandang. Berhasil memulangkan Rora sebagai raksasa Filipina. Membuktikan kalau tim Indonesia masih bertahan dua-duanya dalam ajang knockout. Let's go Liquid. 2-0 Liquid, 2-0. Wow. Berhasil memulangkan raksasa Rora. Semua orang meragukan gimana Liquid bisa menang. Semuanya meragukan. Bahkan banyak banget yang bilang Rora akan minimal top 3. Wah. Tapi siapa yang menduga? Ya tentunya kita. Dan tentunya ini dia. Mobile Legends Ping M6 World Championship belum tentu ada yang bisa ditebak di sini. Dan betul, perwakilan dari Filipina tersisa satu. The King of MPLPH season kemarin. Penuh. Membuka potensi untuk tim Indonesia bisa meraih kembali piala yang mungkin sudah lama tidak berada di Indonesia. Yes. Dan kali ini perwakilan dari Filipina memang tersisa satu. Tapi untuk tim Liquid jangan cepat excited. Jangan cepat senang. Masih ada babak 2 sama. Masih ada beberapa tim yang harus kalian lewati terlebih dahulu. Yes. Dan nanti akan ada via drawing juga. Tapi sekali lagi, man, big respect untuk Liquid ID. Gokil, kalian memulangkan runner up dari Filipina yang dielu-elukan. Yang disanjung-sanjung. Dan bahkan kalian membuktikan bahwa terutama untuk Iron, Redemption Iron dan juga Sinergi Kangkung. Sinergi Kangkung. Memulangkan runner up. Kapan lagi? The power of Kangkung. Pohon Kangkung. Belerik Sinergi Kangkung. Memang Belerik ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin berhadapan dengan hero-hero yang suka masuk-masuk kayak Joy. Tapi kita langsung saja interview tim Liquid ke Malaysia. Let's go! As one of the Philippines' beacon of hope, Aurora MLBB on its first season managed to qualify for the world stage. Unfortunately, their quest to be greater than ever ends here. So Aurora,
I would like you guys to give a final bow in 3, 2, 1. Once again, everybody, this is Aurora MLBB, and we hope to see them come back stronger next year. Thank you very much. And the team that has managed to see another day tomorrow, Team Liquid Indonesia, Aaron Shiki. An amazing, incredible game. Hello, Aaron. How are you? Saya baik. Baik. Okay, Aaron, I saw on TikTok that you were actually practicing for interview. Apa? I nampak on TikTok you're actually practicing for interview. Yeah. You're ready? Yeah, I'm ready. Okay, Aaron, Shiki. Now that we know you guys... Saya ready tapi guna bahasa Malay je. Bahasa Okay. Inggris tak ready. Okay, I'll speak in English first and then I'll talk to you in Malay, Ken? Okay. Okay. Now, we know that you are actually new in the international tournament, right? Are you nervous? Kita tahu Aaron baru je masuk international tournament, tapi awak rasa nervous tak? Nervous sedikit. Sikit. First time lawan Onyx. Oh, Onyx? yang When you first went, game. okay. Now, we know that your journey also is not the easiest. You meet so many big teams, strong teams. Was it hard for you guys? Apa? Kita tahu perjalanannya bukan mudah, bukan senang. So, adakah rasa susah sikit sebab kita jumpa Onyx, jumpa Aurora? Is it hard? Tak susah, sama aja. Cuman nervous sedikit je itu masalah. Itu Nervous problem. sedikit. Okay, now apa reaksi Aaron? What was Aaron's reaction when you found out you were going up against Aurora? Apa reaksinya bila nampak match up versus Aurora? Kita orang udah pada pede menang kalau BO3. Oh, he's confident that they will actually win if it's a best of 3. Now, Aaron, what else are you guys preparing for tomorrow? Because today you guys won, meaning tomorrow you guys will play another round of Swiss stage, right? So, who do you want to meet? Esok main lagi di Swiss stage. Mau jumpa siapa? Saya mau jumpa Famos. Vamos! He wants to meet Vamos! Why? Kenapa? Why you want to meet Vamos? Sebab si Zorn suka recall. Because Zorn likes recalling. I like that. Okay, if you could say anything to Zorn, what will you say? Halo Zorn, jom makan nasi kandar. Oh, okay. Hi Zorn, let's go eat nasi kandar. Nasi kandar is one of a Malaysian dish, correct? Ya. Okay, Aaron Shiki, what do you think of the game just now? How did you feel going up against another Filipino gold laner? Yes, Doming. How did you feel like going up against Doming? I think it's GG. It's what? GG? Yeah, GG. Oh, that's it? That's all you feel? Yeah. Okay, now, you see Bude Clara? You see Bude Clara there? Bude Clara has been shouting for you. Now, I want you to say something to the Indonesian fans or to all of Team Liquid fans. Buat fans Team Liquid sama fans dari Indonesia, thank you yang udah support Team Liquid sampai sekarang. Love you guys. He said to all the Indonesian fans, thank you so much for supporting Team Liquid from before all the way until now. You know what, Aaron? Your practicing paid off. I like it. I will interview you more, okay? Okay. Okay, thank you very much, Aaron Chicken. Congratulations for surviving another round of Swiss stages. I'm that. Let's throw it back to the panel to break down what happened in this game against Aurora MLBB. Gokil. Wow. Lega sedikit. Saya berada di dalam hari nge-cash yang cukup menegangkan hari ini. Menegangkan sekali karena kan? tentunya gini Ji, kita recap sedikit ya, karena dari awal match aja dan match yang kedua ada banget kemungkinan perwakilan dari Malaysia bisa langsung dikalahkan loh. Betul, Dan begitu juga dengan last matchnya, betul. yang dimana biasanya rantai tertinggi dari scene Mobile Legends Bang Bang bertemu di grand final. Iya. Dan siapa sangka mereka harus bertemu di babak elimination match. Dan ini yang menurutku cukup agak sedikit tidak bisa diprediksi karena M6 World Champions dengan Swiss Stage. Ini benar-benar dua jempol. Yang kita tunggu. Dimana semua bisa berubah, tapi tentunya item build dan juga emblem akan dibedah oleh Profesor KB yang terhormat. Silakan Profesor. Sudah pasti tentunya untuk item yang tadi dibawakan oleh Aaron Shiki, dia bermain dengan Immortality, dia bermain dengan Rose Gold Meteor. Jadi nggak bakal kena burst-nya secara langsung. Dan ketika ada 2 lawan 2-nya, aku sangat suka sekali karena memang di sini Aran
berperan penting untuk bisa melakukan screening terhadap bagaimana Demon Kite ketika dia berusaha untuk melakukan clear terhadap minion. Dia fokuskan agar damage-nya menuju ke hero dan membuat gerakan dari tim Liquid ID jadi lebih leluasa. Dan memang permainan di game kedua ini lebih intens, lebih menegangkan, bahkan lebih mendebarkan ketika kita melihat bagaimana pergerakan dari teman-teman Rora yang sebenarnya udah mendapatkan momentum di early game-nya. Jujur, kita udah melihat ya, tadi di early game sebegitu sulitnya untuk bisa mengambil alih objektif. Tapi tim Liquid ID, apalagi dengan adanya Genius One dari Yeskiel, dia cukup ternyata untuk bisa bermain front to back dan bahkan memberikan dealing damage yang lebih mematikan lagi karena memang dia bermain dengan DPS nih Ranger Mas. Iya. Dan untuk pemilihan Rapture emang sengaja nih dari Yeskiel dia bermain, pokoknya dia pengen memberikan dealing damage sebanyak-banyaknya. Dia ingin bermain front to back, dia ingin bermain dengan konsekuensinya yang gak masalah gitu loh. Dia gak punya escape plan dengan Wilderness Blessing, tapi dia punya tenacity seenggaknya. Dan kalau boleh memilih, kalau coba aku tanya Ranger Mas dulu, Yes, MVP-nya kamu ke siapa? MVP aku jujur, aduh sulit ya, bentar ya. Nah, untuk MVP, coba. Kalau aku sih kayaknya bakal tetap ke Yeskiel. Aku ISK memang iya, tapi menurut aku tadi tuh impact dari Widi tinggi sekali. Widi. Satu skill miss aja, Oke. itu merubah semuanya. Atau jangan-jangan akan ada di era, nanti akan kita lihat ya teman-teman ya. Tapi kita lihat statistik dulu nih. Karena memang pada kenyataannya sebenarnya TLID ini kalah objektif teman-teman awalnya. 2-1 turtle. Tapi untungnya di Last Lord-nya tadi ketika Favian mendapatkan Battle Retribution, ternyata mereka mampu untuk menghentikan dominasi dari Rora. Dan ini dia kekuatan dari Brawl Server. Kekuatan di mana ketika Aurora memang harus di shutdown dengan momentum-momentum kecilnya. Dan bahkan menghentikan juga bagaimana fokus dari teman-teman tim Liquid ID ketika mereka memang mencoba untuk melakukan gameplay yang lebih dinamis. Apalagi Widi, dia tahu dari awal dia perannya inisiator. Iya. Tapi dia juga tahu gitu loh, kalau misalkan Iron Shiki di cover, ya kenapa enggak? Yes, dan bahkan satu hal yang mungkin menarik adalah di mana Aaron Shiki positioningnya bagus banget loh. Dia 2 game ini kalau nggak salah nggak tumbang, Prof. 2 game ini nggak tumbang, deal damage-nya besar. Jadi makanya aku bilang Aaron Shiki, tapi Aaron Shiki kalau nggak ada Widi sama nggak ada Yeskiel, Favian dan Aran, dia nggak bakal bisa punya deal damage sebesar itu. Iya. Yeskiel dari beda sama game pertama, dia nggak bisa deliver damage maksimal. Dan sedangkan Widi, kenapa aku bilang dia cukup penting? Tadi sempat ada satu miss skill, ketika skillnya terkena terlebih dahulu, keluar lebih dahulu, malah tim Liquid langsung tumbang. Itu sih masalahnya, ketika tim Liquid yang tumbang sebenarnya, untungnya recovery-nya cepat sebenarnya. Yes. Karena mereka udah tahu gitu loh, mereka udah sadar dan ini dia Iron Shiki. Aaron Shiki. Pembuktian, redemption. Banyak sekali kolom komentar yang mempertanyakan kehadiran dari Aaron Shiki di level internasional. Tapi dia membuktikannya hari ini. Sekarang juga di match ini di hadapan Aurora yang dielu-elukan, yang digadang-gadang akan menuju ke top 3. Tapi sayonara. Sayonara. Dikirim ke bandara, dikirim ke airport langsung oleh perpasukan dari tim Liquid. Kuda hitam. Kuda hitam. Memang tidak bisa diperkirakan. Tidak bisa dipandang sebelah mata. Iya. Dan emang pemilihan dari item-item di momentum akhirnya sangat tepat sekali. Sangat on point sekali. Dan tentunya MVP highlight akan kita saksikan dari Aaron Shiki. Kita akan melihat bagaimana kerasnya damage. Yang memang dari awal game kita sudah melihat bahwa Aaron Shiki tuh tackle-nya sih dari aku ya Ranger Mas. Iya. Iya ini banget loh, apa presisi. Sama satu lagi nih. Ini di sini Yeskiel nih bener-bener duality-nya bikin dari seorang Edward gak bisa ngapa-ngapain. Dan Edward tadi juga udah cukup bingung ketika final bow aja Edward udah gak bisa ngapa-ngapain, Prof. Ya kan lihat gak? Dia udah ya udah. Gue udah ngelakuin yang terbaik. Udah ngelakuin yang terbaik. Karena Jadi, memang Terisla-nya ini kenanya on point terus loh. Posisinya bagus terus loh. Cuma memang tanpa ada following up damage bisa apa? Wah itu sih. Tanpa follow up damage yang cukup, tanpa kekuatan yang tentunya bisa mengimbangi tempo permainan cepatnya. Apalagi di sini memang Beatrix adalah pick yang bagus, tapi jujur melihat Domeng yang ternyata ini nih pas momen ini Ranger Mas. Iya. Dimana ketika dia flicker dan tiba-tiba ada tackle, lagi-lagi Iron, tackle-nya presisi banget. Gak kena kartu kuning soalnya ini. Iya. Wah, dan shutdown-nya itu loh. Dia padahal high ground-nya. High ground-nya satu-satunya. High ground-nya bisa dibilang. Nah di sini nih, otomatis ketika Lord-nya Di sini di open langsung aja diganyang.